Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang sedang berada di rumah masing-masing, yang mengikuti ibadah keluarga yang dirangkaikan dengan ibadah PWGT secara live streaming, di mana yang menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini adalah keluarga Nyonya Rosa Temeyer Rofri Pelenkahu. Yang menjadi pelayan firman pada malam hari ini adalah Penatua Nyonya Hermiati Delima. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saya menjemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian Kami Puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah pada malam hari ini, itulah datangnya dari Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian di hatiku, ya Yesus. Di hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, patut kami haturkan di hadapan-Mu pada malam hari ini. Karena perkenan-Mu lah ya Tuhan, sehingga malam hari ini Tuhan, kami boleh dipersekutukan secara virtual dalam memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga Ibu Rosa Meyer dan Bapak Rofri Palenkahu. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada keluarga dan kami semua. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan, kami sungguh-sungguh dimampukan untuk mendengar dengan baik, memahaminya dengan baik. Bahkan ya Tuhan, firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, berkati juga hamba-Mu yang Tuhan pakai pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus mula yang memampukan hamba-Mu untuk menguraikan firman ini. Sehingga firman ini Tuhan dapat diuraikan dan disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang saya persiapkan pada malam hari ini, saya pilih dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-19a. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-19a. Judul perikop, Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya."
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu,
Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Demikian pembacaan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema cara Allah bekerja. Cara Allah bekerja. Keluarga kekasih kita, Ibu Meyer bersama dengan anak kekasih Rofri, keluarga Rofri, yang pada malam hari ini menjadi mimbar pelayanan. Kita bersyukur boleh dipertemukan dalam ibadah sekalipun secara virtual. Tetapi kita percaya dengan iman, maka ibadah kita pada malam hari ini akan menjadi berkat bagi keluarga dan bagi kita semua. Cara Allah bekerja. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada malam hari ini, dikisahkan bagaimana cara Allah bekerja dalam memberikan kesembuhan bagi Naaman. Cara Allah bekerja tidak seperti yang dipikirkan oleh Naaman. Naaman mau memahami cara Allah bekerja sesuai dengan yang dia pikirkan, sesuai dengan logikanya. Tetapi cara Tuhan bekerja berbeda seperti yang dipikirkan Naaman. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu Ibu kekasih Ibu Meyer berada dalam kelemahan tubuh, dan dalam pokok doa tadi mengatakan sampai saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Tentu salah satu harapan besar dari Ibu kekasih dan keluarga adalah Ibu kekasih sebisa mungkin, secepat mungkin mengalami pemulihan dari sakit penyakit yang dialami. Dan saya kira setiap orang ketika kita sakit, kalau bisa cepat sembuh, secepat mungkin. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita, kita sendiri menyaksikan bahwa setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sakit penyakit, untuk bisa menjadi sembuh, semua butuh proses. Ada yang prosesnya singkat, ada yang prosesnya agak lama, bahkan ada yang sangat panjang. Semua melalui proses-proses. Sekalipun ada yang singkat, ada yang sedang-sedang, ada yang panjang. Tetapi dalam hal-hal seperti ini, yang harus kita miliki adalah datang kepada Tuhan. Seperti yang terjadi dalam bacaan kita pada malam hari ini. Cara Tuhan bekerja kepada Naaman melalui seorang anak perempuan yang ditawan, yang kemudian dijadikan sebagai pelayan istri dari Naaman. Ya, jadi anak perempuan dari bangsa Israel yang ditawan setelah terjadi peperangan. Lalu anak perempuan itu dijadikan pelayan dari istri Naaman. Ya, kita tahu Naaman adalah seorang panglima tentara Aram. Ya, dan dia sangat disayangi oleh Raja Aram karena dia sering memenangkan peperangan. Itu berarti Naaman adalah seorang yang hebat dalam kemiliteran. Kalau dia seorang yang hebat, sudah pasti dia orang yang terhormat, terpandang, dan sangat dihargai, bahkan sangat dibanggakan. Tetapi di atas semuanya itu, ia memiliki pergumulan yang berat. Ia kemudian menderita penyakit kusta. Dan di kalangan bangsa Israel, penyakit kusta atau bangsa lain, kusta adalah penyakit yang dianggap sebagai penyakit kutukan. Dan karena itu ketika kita menderita penyakit kusta, maka mereka harus dikucilkan dari kalangan
masyarakat karena dianggap sebagai penyakit kutukan dan penyakit yang menular. Dan tentu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Naaman sungguh bergumul luar biasa dan pasti berusaha untuk mengalami kesembuhan dengan berbagai cara. Pasti sudah pergi ke dokter spesialis, dokter yang sangat ahli sekalipun pasti dia sudah datangi karena dia seorang pejabat. Tetapi bahwa dia tidak sembuh. Dan dikatakan bahwa seorang anak perempuan yang menyampaikan kepada istrinya bagaimana supaya Naaman pergi ke seorang nabi Israel untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi disitulah kita melihat bahwa Tuhan menggerakkan hati Naaman. Kok percaya begitu saja pada perkataan seorang pelayannya? Kok percaya pada kesaksian anak ini? Dan dia mau datang kepada raja supaya raja merestui dia. Bahkan raja memberikan surat yang dibawa kepada raja Israel. Nah, inilah cara kerja Tuhan. Kita mau lihat bagaimana cara kerja Tuhan melalui anak perempuan ini menyatakan kesaksian imannya bahwa di Israel seorang nabi Tuhan dapat menyembuhkan tuannya Naaman. Asalkan Naaman mau ke sana. Nah, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bermusuhan dengan bangsa Aram. Bahkan bangsa Israel dikalahkan oleh Aram dan itulah tadi karena dikalahkan anak perempuan ini tertawan. Menjadilah pelayan dari Naaman. Sekarang Naaman harus ke sana untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Nah, ini tentu pasti menjadi sebuah tantangan bagi Naaman. Tetapi demi mendapatkan kesembuhan, ia mau ke sana. Ia berjuang, ia meninggalkan, tentu, ini wibawa sebuah kerajaan juga ini. Dia harus pergi ke sana memohon supaya diperkenankan untuk diberikan kesembuhan melalui Nabi Tuhan. Sehingga, Raja Aram harus mengirim surat supaya Naaman diterima di sana. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, lalu kemudian pergilah Naaman ke sana. Dan ternyata Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini, pertama dia datang kepada Raja Israel. Raja Israel justru merasa tersinggung dengan surat tadi. Allahkah saya ini sehingga saya dapat menyembuhkan orang ini? Tetapi hamba Tuhan Elisa yang mendengar itu, ia kemudian menyatakan kepada Raja Israel supaya mengirim Naaman kepadanya supaya Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Supaya mereka tahu bahwa di Israel itu ada Nabi Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Lalu kemudian Raja Israel mengirim menyuruh Naaman pergi kepada Elisa. Tetapi di situ ada lagi sesuatu yang aneh. Kita melihat bagaimana Elisa tidak menemui Naaman. Tetapi apa? Pelayannya yang disuruh menemui Naaman. Untuk menyampaikan apa yang harus dia lakukan. Supaya Naaman pergi ke sungai Yordan mandi 7 kali. Supaya dia sembuh dan ditahirkan. Nah, cara Elisa ini rupanya kurang masuk di akal oleh Naaman. Kurang diterima oleh Naaman. Karena itu Naaman mengatakan, saya kira harusnya dia yang menjumpai saya. Dia kemudian meletakkan tangannya di atas penyakitku. Lalu saya kemudian sembuh. Itu yang dipikirkan oleh Naaman. Dia mau memperoleh kesembuhan menurut logikanya. Tetapi Elisa tidak melakukan seperti yang dia pikirkan oleh Naaman. Justru dia tidak menemuinya sama sekali, malahan dia menyuruh pelayannya untuk menemui Elisa.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang menjadi tantangan bagi Naaman di sini? Naaman pasti merasa tersinggung. Kok tega-teganya tidak mau menemui saya? Kok saya benar-benar tidak dihargai ini? Seorang pejabat datang, tetapi tidak dihargai, malah pelayan yang disuruh menerimanya, menyampaikan pesannya. Disinilah tertantang seorang Naaman, seorang pejabat ditantang. Bagaimana ia memiliki kerendahan hati ketika dia harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Elisa melalui hambanya. Gehasi, ya, hamba Elisa itu bernama Gehasi. Naaman harus melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan Elisa, yakni pergi ke sungai Yordan untuk mandi. Lalu kemudian Naaman mengatakan, kenapa harus lagi ke sungai Yordan? Ya, ada kan sungai Parpar yang lebih bagus di sana, lebih bersih. Kenapa harus ke sungai Yordan? Saya kan bisa mandi di sana. Tetapi kita lagi memperhatikan, ya, pelayan-pelayannya kemudian mengatakan kepada Naaman, jikalau hamba Tuhan ini menyuruh tuanku untuk sesuatu yang sukar atau yang berat untuk memperoleh kesembuhan, pasti tuanku akan melakukan. Ini hanya menyampaikan hal yang ringan untuk kita lakukan, yakni pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Kenapa tuanku tidak melakukannya? Ya, jadi peran dari orang-orang yang di sekelilingnya ini membuat hati Naaman yang merasa tidak dihormati, merasa tersinggung, kembali didamaikan oleh ucapan-ucapan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, pelayan-pelayannya. Nah, sehingga dengan demikian akhirnya Naaman pergi ke sungai Yordan dan mandi sebanyak 7 kali dan sembuhlah ia dan tahirlah ia. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Naaman mengalami proses kesembuhan. Pertama, dia harus meninggalkan segala yang dibanggakan dalam kehidupannya. Dia harus meninggalkan kehormatannya. Dia harus meninggalkan kebanggaannya. Dia harus meninggalkan kesombongan yang ada dalam dirinya. Dan dia harus memiliki kerendahan hati untuk mau patuh pada apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, yakni Elisa. Dan yang kedua, bahwa dia harus memiliki ketaatan. Kalau dia tidak taat pada apa yang disampaikan Elisa, maka dia tidak akan sembuh. Tetapi kemudian dia menaati perintah itu dan dia pergi mandi, maka ia mendapatkan apa yang dia rindukan selama ini, apa yang dia cari, apa yang dia dambakan, yang tidak didapatkan dari tempat lain, kecuali dia dapatkan dari Tuhan melalui hambanya Elisa. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mau dikatakan melalui cerita ini bahwa ketaatan pada perintah Tuhan, yakni hidup dalam kerendahan hati ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasihan kepada kita dan kita akan menerima kepulihan dari Tuhan. Dan yang kedua, bahwa peran orang-orang yang ada di sekitar kita turut mengambil andil dalam proses kesembuhan setiap kita atau setiap orang yang mengalami sakit penyakit. Seperti Naaman tadi, peran dari pelayan-pelayannya. Ada banyak orang yang berperan dalam proses kesembuhannya. Tentunya peran pertama dari
seorang anak perempuan tadi, kemudian raja dengan raja, kemudian pelayan Nabi Elisa, pelayan Naaman, lalu kemudian peran dari orang itu sendiri. Semua ini berproses, semua membutuhkan keterlibatan dalam proses pemulihan atau kesembuhan. Orang-orang yang ada di sekeliling memberikan motivasi sehingga Naaman tidak berputus asa, tidak menyerah. Sehingga Naaman kemudian bersemangat mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan untuk pergi mandi 7 kali di Sungai Yordan. Lalu kemudian dia menjadi sembuh. Saya juga mau katakan begini, ketika seseorang anggota keluarga sakit, maka peran orang-orang di sekeliling sangatlah mendukung untuk proses kesembuhan. Ya, saya pernah membaca sebuah buku, dia katakan begini, ada pernah penelitian bagaimana seseorang bisa lebih cepat pulih. Yang satu dibiarkan saja tanpa diperhatikan, tanpa belayan kasih sayang, tanpa kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang memberi semangat, motivasi. Dan yang satu setiap hari didampingi, diberikan sentuhan kasih sayang, diberikan belayan, motivasi, dan diberikan pengobatan yang sama, obat-obat yang sama. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang kekasih, setelah melalui beberapa proses, ternyata yang paling cepat sembuh adalah orang yang banyak mendapatkan perhatian kasih sayang. Dan betullah firman Tuhan katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika orang-orang yang berada di sekeliling kita banyak memberi motivasi, memberi semangat, memberi perhatian, maka itu akan menjadi obat yang manjur bagi orang yang sakit. Jadi saya mau katakan begini, bagi anak-anak, ya cucu-cucu, berikanlah perhatian kepada ibu kekasih, orang tua kekasih, Ibu Meyer. Anak-anak, sayangilah ibunya, perhatikanlah cucu-cucu, sayangi omanya. Jika dengan semuanya itu, maka dengan usaha kita untuk memperoleh kesembuhan, pengobatan, Tuhan akan memberkati semuanya itu, dan itu akan menjadi sarana kesembuhan bagi ibu kekasih. Hal lain yang mau kita lihat dari perikop pembacaan kita pada malam hari ini, bahwa iman sangat menentukan kesembuhan dari setiap orang. Seperti Naaman, bahwa ketika dia sudah mengalami proses mandi 7 kali di Sungai Yordan, apa yang terjadi? Ya, kemudian kembali kepada Nabi Elisa untuk membawa persembahannya. Ya, ungkapan syukurnya atau tanda terima kasihnya kepada Elisa, tetapi ternyata bahwa Nabi Elisa tidak menerima itu. Karena Elisa mengatakan bahwa kesembuhan yang dialami Naaman adalah dari Tuhan, bukan karena dia, tetapi karena Tuhan. Karena itu sehingga Naaman berkomitmen bahwa ia akan menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Bahkan ia berjanji untuk tidak lagi menyembah dewa-dewa lain. Sampai dia katakan, saya memohon ampun kalau saya melaksanakan tugasku, saya harus mendampingi raja untuk masuk ke kuil, tetapi bukan berarti bahwa dia menyembahnya. Hatinya tidak menyembah, tetapi hanya karena tugas dia harus mendampingi tuannya. Itu sebuah komitmen dari Naaman untuk menjalani kehidupan keberimanannya bersama dengan Tuhan. Ketika dia menyaksikan bagaimana Tuhan menyatakan pemulihan kepada dirinya, dia mengatakan, sekarang aku tahu bahwa hanya di Israel lah ada
Allah. Yang mau dikatakan bahwa hanya Allah Israel lah yang benar-benar Allah yang dapat menyembuhkan. Dewa-dewa lain tidak akan memberikan kesembuhan. Nah, firman Tuhan ini juga mau mengatakan kepada kita bahwa jangan pernah ke tempat-tempat lain. Ya, ke dukun-dukun lah misalnya. Sebab kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Hal yang harus kita miliki adalah percaya bahwa saya pasti sembuh. Mungkin kita berkata, kapan saya sembuh, kapan saya pulih? Saya mau katakan, jalanilah hidup ini dalam keberserahan kepada Tuhan. Jalanilah hidup ini dengan sabar, bertekun dalam doa, sebab hanya dengan belas kasihanlah dari Tuhan, maka kita akan menerima kesembuhan. Keluarga yang kekasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, bukan hanya penyakit yang menjadi pergumulan, tetapi ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita datang kepadanya. Tuhan mau supaya kita percaya kepadanya. Jangan kita mengatakan bahwa sudah takdir kami untuk menderita. Ingat bahwa Tuhan dapat menyatakan cara bekerjanya kepada kita, menyatakan mujizatnya, pemulihannya, menyatakan berkatnya dengan caranya sendiri. Jangan kita mau memahami kuasa Tuhan dengan cara kita sendiri. Tetapi biarkanlah Allah yang bekerja. Biarkanlah Allah yang bertindak. Biarkanlah Allah yang berperkara dalam setiap persoalan kehidupan kita. Hal yang harus kita miliki ialah kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Bagaimanakah sikap yang benar itu? Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mau membacakan sebuah ayat dari Yakobus 5 ayat 15 sampai 16. Dikatakan demikian, dan doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, luar biasa firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada kita. Bahwa ketika kita lemah, sakit, kita pun juga harus selalu introspeksi diri. Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Mungkin ada hal yang saya harus perbaharui. Mungkin saya harus lebih menghargai lagi kesehatan dengan banyak istirahat, dengan banyak makan makanan yang bergizi, menghindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol dan lain sebagainya, atau yang sudah tidak cocok dengan tubuh kita. Apalagi kalau tubuh kita sudah masuk umur-umur 50 seperti saya. Ada banyak hal yang harus kita hindari kalau kita ingin sehat. Tuhan mau supaya kita introspeksi diri, supaya kita memperbaiki hati kita, supaya kita tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam kemarahan, tidak hidup dalam emosi, supaya ya hati kita stabil, supaya kita bisa menikmati hidup ini dengan sukacita. Karena jika demikian, kita akan menjalani hidup ini dengan tenang, dengan damai. Itu hal-hal seperti ini yang harus kita introspeksi diri setiap saat. Bahwa kesehatan itu sangat mahal, sangat berarti. Karena itu kita harus berjuang untuk sehat. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa jikalau kita sakit dan kita berdoa dengan iman, maka iman kitalah yang akan menyelamatkan kita. Kita akan dipulihkan.
Firman Tuhan juga katakan, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Karena dengan iman kita tidak akan pernah berputus asa. Dengan iman kita akan selalu memiliki semangat dan keyakinan bahwa kita akan dipulihkan. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan sedang merenda kehidupan kita melalui sakit penyakit, dan Tuhan mau supaya kita lebih baik di kemudian hari. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan, keluarga Ibu Meyer bersama dengan anak kekasih Rofri dan keluarga, segenap keluarga. Mari kita selalu datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa cara kerja Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang bekerja dan percayalah padanya, maka Tuhan akan memperlihatkan kebaikannya kepada kita semua. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Itulah firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, terkhusus buat keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk hari lepas hari. Mari kita akan masuk dalam akta persembahan. Sebelumnya itu kita dengarkan firman Tuhan. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mengiringi persembahan, mari kita angkat pujian. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya mat. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mendukung keluarga dalam doa, terkhusus Ibu Rosai Meyer yang beberapa waktu yang lalu sempat menjalani opname di rumah sakit, namun saat ini masih dalam kelemahan tubuh. Kita mau berdoa juga bagi Ibu Nathan Gonjang, Ibu Rofri, anak Melda, Ibu Linda, Ibu Vera, keluarga Yosep, bersama dengan anak-anak dalam pendidikan. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa pada malam hari ini kami boleh bersama dengan keluarga Ibu Meyer dan anak-anak memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan ya Tuhan, kami telah diperdengarkan oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan, boleh menguatkan kami dalam menjalani kehidupan ini, terkhusus Ibu kekasih Ibu Meyer yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Biarlah dengan firman-Mu ini Tuhan, ia senantiasa diyakinkan bahwa Tuhan bekerja
dalam kelemahannya, dan dengan iman kepadamu Tuhan akan memulihkan dia. Kami percaya Tuhan bahwa dengan firman ini Ibu kekasih Ibu Meyer akan dikuatkan, akan diberikan semangat dalam menjalani hari-hari kehidupannya ke depan. Sehingga dalam menjalani pergumulan ini, ia tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan dia dan menyembuhkan dia seperti sedia kala. Ya Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan berkati makanan minuman, obat-obatan dan perawatan, bahkan perhatian dan kasih sayang dari anak-anak cucu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, dan semuanya itu Tuhan akan menjadi sarana bagi Tuhan untuk memberikan kepulihan bagi Ibu kekasih Ibu Meyer. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi Ibu Nathan Gojang dalam rumah tangga. Tuhan memberkati bersama dengan anak-anak dalam pendidikan. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah keluarga Ibu Nathan Gojang senantiasa hidup dalam damai, senantiasa menikmati berkat-berkat yang berasal dari Tuhan, sehingga keluarga ini Tuhan senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Ibu Rofri Palenkahu. Tuhan berkati dalam keluarga, berkati dalam pekerjaan. Kiranya keluarga ini Tuhan senantiasa dipercukupkan apa yang mereka perlukan. Dan saat ini Tuhan Ibu kekasih dalam masa kehamilan, berkenan Tuhan memberkati Ibu kekasih, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberkati janin yang dalam kandungannya, sehingga saatnya nanti Tuhan boleh melahirkan dengan selamat. Memberkati bapak rumah tangga, memberkati anak-anak dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka semua. Kami juga berdoa bagi Imelda sekeluarga yang kemarin balik ke Kendari. Tuhan jaga dan lindungi, biarlah boleh tiba dengan selamat di Kendari, dan di sana Tuhan memeliharakan keluarga anakmu ini, sehingga mereka pun senantiasa terpeliharakan. Berkat-berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada-Mu. Kami juga berdoa bagi Ibu Linda dalam keluarga dan anak-anak dalam pendidikan. Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah senantiasa hidup dalam sukacita, menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati. Anak-anak diberkati dalam pendidikan, dan mereka semua senantiasa menyaksikan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Pera dalam masa kehamilan. Tuhan berkati Ibu kekasih, berkati suami. Biarlah ya Tuhan keluarga ini menjadi keluarga anak-anak Tuhan yang diberkati. Memberkati janin dalam kandungannya, sehingga saatnya nanti boleh lahir dengan selamat. Berkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam masa tumbuh kembang mereka, sehingga anak-anak ini Tuhan kelak boleh menjadi anak-anak yang membanggakan. Kami juga berdoa bagi keluarga Yosef Meyer yang saat ini istri baru-baru melahirkan. Kiranya kesehatan dan kekuatan dipulihkan, anak yang baru lahir boleh diberi pertumbuhan yang baik. Dan biarlah Tuhan keluarga ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberikan berkat-Mu dalam keluarga ini, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua cucu-cucu yang saat ini sedang menjalani masa ujian tengah semester. Tuhan berkati mereka semua, baik yang sudah maupun yang sementara. Biarlah mereka diberikan hikmat-Mu untuk menjawab setiap soal-soal, dan kelak ya Tuhan mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan. Kami juga berdoa bagi segenap keluarga dimanapun mereka berada,
baik yang ada di Toraja, di Mangkutanah, di Belanda, di Makassar. Tuhan berkati mereka semua. Biarlah damai yang asalnya daripadamu Tuhan akan menjadi bagian dari kehidupan mereka semua, dan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang terus bersukacita di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan, keluarga telah memberikan persembahan syukur mereka. Berkenan Tuhan memberkati apa yang dipersembahkan. Biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan dan boleh dipergunakan dengan baik untuk pelayanan di jemaat Masale, dalam PWGT pun dalam jemaat, sehingga persembahan ini Tuhan boleh dikelola dengan baik. Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu ini, semua jemaat-Mu yang malam hari ini kami boleh beribadah bersama. Biarlah mereka semua diberkati, dijaga dan dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga semua jemaat Tuhan senantiasa terpelihara dalam kasih Tuhan. Kebaikan Tuhan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, berkati kami semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini. Berkati pengurus PWGT, berkati semua majelis gereja. Biarlah kami semua dimampukan untuk mengangkat pelayanan kami dengan baik. Bapa di dalam surga, ini doa kami, permohonan kami. Berkenan Tuhan mendengar dan mengabulkannya. Yang kami sampaikan di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Demikianlah ibadah kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah keluarga pada malam hari ini. Atas nama keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Penatua Hermiati Delima yang sudah menjadi pelayan firman pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu Hermiati dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan terima kasih juga kepada Nyonya Adriani Salamba dan Cali yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.